بالله واليوم
ذلك خير وأحسن تأويلا. Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat nomor 031/SKEP/PWI Jabar /MUS IPHI Kota Bekasi /6/2022 tentang komposisi dan personalia pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bekasi masa bakti 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan dan selanjutnya memutuskan menetapkan keputusan pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat tentang komposisi dan personalia pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bekasi masa bakti 2022-2027. Pertama, komposisi dan personalia pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bekasi masa bakti 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini. Kedua, pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bekasi masa bakti 2022-2027 mempunyai tugas melaksanakan hasil muktamar ke-7 tanggal 12 Juni 2021 di Jakarta, hasil musyawarah wilayah 7 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat tahun 2021 di Bandung, dan hasil berita acara pembentukan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bekasi tahun 2022 di Bekasi. Ketiga, dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sangat strategis, pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bekasi masa bakti 2022-2027 berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 Masehi 22 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Mengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ketua Haji Ijang Faisal ditandatangani, Sekretaris Haji A. Ibtik Ridwanullah ditandatangani.
Lampiran Surat Keputusan Provinsi Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat tanggal 031/SKEP/PWI Jabar /MUS/IPHI Kota Bekasi /6/2022 tanggal 22 Juni 2022. Komposisi dan personalia pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bekasi masa bakti 2022-2027. Dewan Penasehat Ketua Wali Kota Bekasi ex officio, Wakil Ketua 1, Ketua DPRD Kota Bekasi ex officio, Sekretaris, Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi ex officio, anggota, Ketua MUI Kota Bekasi ex officio, anggota, Dr. Haji Abdul Haris Bobihu MSI. Dewan Pembina Ketua Haji Wikanda Dharma Wijaya, Wakil Ketua 1 Dr. Andes Haji Parai Said MMMBA, Wakil Ketua 2 Kiai Haji Dr. Muhammad Abid Marjuki MPD, Wakil Ketua 3 Kiai Haji Heri Koswara MA, Wakil Ketua 4 Kiai Haji Skandar Ghazali, Sekretaris Haji Ahmad Julnaini MSI, anggota Kiai Haji Salim Indani MA, Haji Hans Muntahar, Haji Abdul Syakur, Kiai Haji Jamalul Lail LC, Hajjah Atifah Hasan, Hajjah Siswadi MBA, Dr. Haji Abdul Haris Bobihu MSI, Haji Abdul Muin Hafiz. Dewan Pengurus Harian Ketua Haji Henry S. Hamzah, Wakil Ketua 1 Haji Amin Idris, Sekretaris Ustadz Haji Idris Abdurrahman LC, Wakil Sekretaris Haji Suparmin, Bendahara Haji Sugito, Wakil Bendahara Haji Sukismo. Bidang organisasi dan keanggotaan Ketua Ustadz Haji Agustiar LC, anggota Haji Ahmad Zaitun, Haji Alamsyah. Bidang dakwah dan pembinaan Ketua Dr. Kiai Haji Muhammad Aiz, anggota Haji Muhammad Al-Watsik Billah, Haji Momon Zainul Arifin. Bidang pendidikan dan pelatihan Ketua Haji Rosyanto SE, anggota Haji Diatri Nur, Haji Chandra Satya Hasbi. Bidang dana dan usaha Ketua Dr. Andes Haji Abdul Ghafur MSI, anggota Haji Supaidi, Haji Sofyan Sauri. Bidang bimbingan dan penyuluhan haji dan umroh Ketua Dr. Anda Hajah Sri Siagawati, anggota Haji Mulyadi, Hajah RD Haldina. Bidang hukum dan advokasi Ketua Haji Chandra Septi Maulidar SH, anggota Haji Cet Irawan Iskandar. Bidang kepedulian sosial dan lingkungan hidup Ketua Haji Khatib Wibowo, anggota Haji Deni Krida Laksana, Haji Rofiuddin, Haji Imrohiman. Bidang kesehatan dan kependudukan Ketua Dr. Haji Tommy Aritono, anggota Dr. Selamat Effendi MKes, Dr. Reja Ramdhani Mars. Bidang pemberdayaan perempuan Ketua Hajah Adijah Masturo, anggota Ustaz Masfufah, Hajah Aris Momon Zainal Arifin. Bidang kesekretariatan Ketua Maulana Sani SE, anggota Farhan Azima Muhammad Yazid. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 Masehi, 22 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ketua Haji Jang Faisal, ditandatangani Sekretaris Haji A. Ridwanullah. Kepada pengurus dipersilakan untuk ke depan. Kami persilakan kepada para pengurus daerah IPHI Kota Bekasi yang namanya baru saja disebutkan sesuai dengan SK, kami persilakan untuk ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Izin Pak Ketum untuk melantik. Sebelum saya melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus PDIP Kota Bekasi, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah Bapak Ibu Haji sekalian bersedia dilantik dan dikukuhkan menjadi pengurus PDIP Kota Bekasi? Bersedia. Saya akan bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu 10 Agustus 2002 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriah, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bekasi periode 2022-2027 sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Untuk itu selanjutnya mengikuti apa yang saya ucapkan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pengurus daerah IPHI Kota Bekasi insya Allah siap melaksanakan amanah organisasi sesuai ADART IPHI dan pedoman operasional IPHI. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan keberkahan demi ijul Islam wal muslimin. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran. Terima kasih. Sana ya, biar repot. Allahu Akbar. Pak Haji Henry sebagai ketua, malam hari ini saya memberikan pataka ini. Untuk selanjutnya saya minta saudara ketua untuk mengibarkan panji-panji IPHI di seluruh pelosok Kota Bekasi. Siap? Siap insya Allah. Siap. Bersama dulu. Tiba-tiba. Ya. Baru saja kita saksikan bersama prosesi pelantikan pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bekasi masa bakti 2022-2027 dilanjutkan dengan pemberian pataka dari pimpinan wilayah Jawa Barat, pimpinan daerah Urus naik tangga. kita dokumentasikan sebentar, minta waktu. Yang mana foto kameranya?
Jabar juara. Jabar juara. Ini. Oke. Jabar juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang kami hormati Pak Ketua Umum IPHI Pusat, Bapak Dr. Insinyur Haji Erman Suparno, terima kasih telah hadir di tempat ini. Jadi Kota Bekasi spesial pelantikannya dihadiri oleh Pak Ketua Umum. Yang saya hormati Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Abdul Haris Gobimo. Spesial, beliau bersedia menjadi penasihat IPHI Kota Bekasi. Maka Pak Henry dimanfaatkan. Yang saya hormati Pak Sekjen, terima kasih telah hadir. Kemudian saya hormati juga Kepala Kemenag Kota Bekasi, terima kasih Pak Haji. Kemarin di acara pelantikan IPHI Kabupaten Bekasi juga hadir. Jadi sepertinya Kota Bekasi udah ini ya, udah matching. Kemudian yang saya hormati juga orang tua saya. Di sini ada Umi Atifah, terima kasih Umi telah hadir pada kesempatan yang baik ini. Kemudian hadir juga ini Ketua MTP IPHI, Ibu Dr. Haji Khoidiyah, terima kasih hadir pada kesempatan ini. Kemudian sepuh-sepuh semuanya, Ketua Muhammadiyah, kemudian Ketua NU, kemudian sepuh-sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah telah hadir di tempat yang baik ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pastinya tidak akan banyak bicara karena ada ketua umum di sini, isi kawalan. Tetapi yang paling utama, Bapak Ibu semua, harus berbangga hati kita masuk menjadi pengurus IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Kenapa begitu? Karena tidak semua orang bisa masuk IPHI. Kalau kita mau masuk organisasi selain IPHI gampang, ngisi formulir, dimasukkan, keluar KTA. Tapi kalau jadi pengurus IPHI minimal bayar dulu 25 juta minimal, baru jadi haji. Nah oleh sebab itu, apalagi hari ini antrian haji itu nyampe 20 tahun, 25 tahun Pak Kemenagnya, 25 tahun. Oleh sebab itu kita harus berbangga hati bagaimana kemudian kita masuk kepada IPHI. Tetapi yang paling utama juga jangan berbangga hati saja, bagaimana kemudian kita bisa menyelaraskan visi IPHI merawat haji sepanjang hayat. Nah oleh sebab itu kita di IPHI ini, karena ini sistemnya organisasi, bermitra dengan Kemenag. Sebagian pekerjaan Kemenag dilaksanakan oleh IPHI, yaitu pembinaan jamaah haji pasca haji. Nah oleh sebab itu, kalau ada sesuatu yang kurang dalam proses pelaksanaan bimbingan pasca haji oleh IPHI, maka IPHI dipersilakan koordinasi dengan Kepala Kemenag, minta bantuan. Karena sebagian tugas Kemenag sudah dilaksanakan oleh IPHI. Makanya di semua pelantikan saya menyampaikan yang paling utama itu adalah koordinasi antara IPHI dengan Kemenag. Apa yang bisa dilaksanakan? Kalau dalam bahasa Sunda itu jangan paing-aing, harus kolaborasi artinya. Oleh sebab itu saya menitipkan kepada pengurus semuanya, Pak Henry dan Pak Amin, Ibu juga terima kasih. Ini spesial buat Ibu Kasih nih. Ibu Kasih ini yang memfasilitasi pembentukan pengurus IPHI di Kota Bekasi. Terima kasih Bu. Jadi perempuan-perempuan yang dahsyat. Nah oleh sebab itu mari kita sama-sama niatkan
ber-IPI ini untuk merawat haji sepanjang hayat. Karena apa? Karena 2 tahun kita pandemi, kita jarang bertemu ya. Nah hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahmi, dan yang paling utama tugas IPI Kota Bekasi ini adalah merangkul jamaah haji yang pasca haji kemarin. Minimal itu saja. Rangkul, ajak bicara, ajak komunikasi, lakukan kegiatan secara baik, ada pengajian, ada apa. Karena biasanya kalau alumni haji itu rindu kan, rindu bicara di Mekah, kemudian bagaimana kemudian proses di sini. Itu yang ingin saya sampaikan pada proses pelaksanaan ini. Kemudian selanjutnya Pak Wali Kota belum hadir ya? Nah, selanjutnya mungkin kata ingin Pak Kepala Kemenang koordinasi juga dengan Pak Wali Kota, dengan pemerintahan, bagaimana penyelarasan dari undang-undang haji. Karena di Kota Bekasi belum ada perda haji. Nah, perda haji itu bagaimana menyelaraskan dari undang-undang menjadi perda, minimal menjadi perwa, sehingga kemudian Bapak di Kemenang melaksanakan dari undang-undang haji itu lebih kuat regulasinya. Iya, sebelumnya selamat datang kami ucapkan kepada PLT Wali Kota Bekasi. Selamat datang Pak Wali. Terima kasih. Dan saya kan itu sambutannya 2020 gitu. Ada taman tadi lewat. Izin lanjut Pak Wali. Jadi tadi Pak Wali Kota kita sudah melaksanakan pelantikan IPI Kota Bekasi dan sudah menyampaikan beberapa hal. Di antaranya yang ingin saya sampaikan, mumpung ada Pak Wali di sini, adalah penerbitan tentang perda haji. Perda haji ini penting. Bagaimana kemudian supaya Kemenang dengan Biro Kesra ada keselarasan dari sisi regulasi, dan kita sudah punya undang-undang haji kan gitu. Oleh sebab itu kami titipkan kepada pengurus IPI Kota Bekasi, silakan berkolaborasi dengan Kemenang dan pemerintah dalam rangka menyusun regulasi ini, dan mudah-mudahan Kota Bekasi secepatnya terbit yang namanya perda haji. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu semua yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena Pak Wali sudah hadir. Saya akan bacakan pantun buat Pak Wali. Pergi ke Bekasi naik kereta api, melewati jalan tol pada Lenyi. Bapak PRT Wali Kota yang kami hormati, insya Allah jabatannya diberkahi. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi yang paling utama bagaimana kemudian IPI itu menjadi manfaat. Bapak Ibu semua ingin saya sampaikan sedikit. Kalau kita sholat itu ada bahasanya di dalam Al-Quran itu lidzikri. Bagaimana kemudian kita bisa mengingat Tuhan. Kalau kemudian kita zakat, bahasa di dalam Al-Quran itu litotohilhum, untuk mensucikan. Tapi kalau haji itu manafi'ahu, harus ada manfaatnya. Jadi bagaimana kemudian haji-haji yang selama ini banyak dilakukan oleh kita semua ada manfaatnya terhadap kita. Jangan sampai kita banyak melaksanakan. Makanya kita kemarin koordinasi dengan BPKH, bagaimana dengan Kemenang, bagaimana kemudian jamaah haji yang banyak itu ada feedbacknya terhadap usaha kita.
ada UMKM kita. Jangan sampai kita masuk ke Mekah itu Cina semuanya kan itu. Nggak ada produk Bekasi apa gitu kan. Nah oleh sebab itu mari kita lakukan dari sini, ada manfaat yang diberikan terhadap jamaah dan ada manfaat yang diberikan kepada masyarakat, sehingga haji itu memberikan benar-benar kemanfaatan kepada kita. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Wali Kota yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan alhamdulillah Pak Wali Kota, acara pelantikan di sini ini ada Pak Ketua Umum, dan itu merupakan kebahagiaan buat kita semua. Dan nanti Pak Ketua Umum, kalau saya banyak bicara nanti Pak Ketua Umum tidak ada waktunya kan, jadi buat Pak Ketua Umum saja. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Ditutup dengan pantun satu kali lagi. Belum. Saya langsung bikin. Makan asin jambal dan asin sepat. Cakep. Ditambah sambal menjadi nikmat. Cakep. Dengan ibhi kita bermunajat, Cakep. menjaga kemakmuran haji sepanjang hayat. Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jam Faisal yang sudah menuju. Bapak Haji Henry S. Hamzah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Triadianto. Yang kami hormati mungkin ada Bapak Ketua DPRD, Bapak Saiful Daulah. Kemudian yang kami hormati juga orang tua saya ini, Pak Haji Sopirin. Kemudian tempat curhat saya nanti Pak, mudah-mudahan diterima terus di kantornya. Beserta Ibu Sri, curhatan terus tiap pagi. Kemudian juga Ketua MUI yang sedang sakit, kita doakan segera lekas sembuh. Kemudian juga pembina kami Bapak Wikanda, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu Pak Wikanda. Kemudian juga ada ketua-ketua organisasi kita yang lain dari NU yang juga sedang sakit, mudah-mudahan alhamdulillah diangkat sakitnya dan diberi kesehatan lebih lanjut. Kemudian ada Pak Sukadar Ghazali dari Muhammadiyah, dan dari Persis, dan dari undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebuah cerita menarik ketika belajar sejarah waktu SMA. Kebetulan saya SMP-nya di SMP 5 Bekasi, SMA-nya di SMA 1 Bekasi. Apa sih bedanya perahu-perahu yang datang dari Gujarat, dari Cina datang ke Indonesia dengan tujuan Islamisasi, dan kapal-kapal yang datang dari Portugis, dari Portugal untuk melaksanakan reconquista atau kristenisasi. Yang menarik adalah ketika kapal-kapal dagang dari Gujarat, dari India itu datang, kemudian mereka turun satu persatu, maka di situ ada pedagang. Dan pedagang itu adalah para hujjaj, para haji. Kemudian turun lagi adalah para bangsawan, dan para bangsawan itu adalah juga merupakan hujjaj, para haji. Kemudian turun juga para tentara, para militer, dan itu juga merupakan orang-orang haji. Dan juga pegawai-pegawai geladak dan pegawai-pegawai kapal, dan mereka juga adalah seorang hujjaj, seorang haji. Namun ketika kita lihat di kapal Portugal, di kapal Portugis ini, begitu yang turun adalah para pendeta dan para pastor, maka mereka tidak diizinkan untuk memakai pakaian militer. Ketika yang turun adalah para ekonom, maka mereka tidak boleh memimpin sebuah kegiatan keagamaan atau kemiliteran. Ketika yang turun adalah militer, maka dia tidak boleh
menggunakan keagamaan untuk disandangnya. Maka luar biasa hujaj ini, para haji ini, dia memikul semua tanggung jawab yang ada di masyarakat ini. Maka kami IPHI Kota Bekasi mohon izin kepada Pak PLT dan kepada Pak Kemenag untuk mengambil kontribusi kami, membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Bekasi dan membantu sesuai dengan porsi dan kekuatan kami. Itu yang pertama. Hadirin sekalian, yang kedua adalah semoga IPHI mampu menjadi organisasi yang nyaman bagi para hujaj, yang nyaman sehingga ibadah-ibadah pribadinya nanti dapat teraktualisasi menjadi ibadah-ibadah amal jamaah. Jadi ibadah pribadi bertransformasi kepada ibadah-ibadah amal jamaah. Yang kedua adalah IPHI mampu menjadikan hujaj tersebut menggali potensi dirinya. Dan yang terakhir, bahwa IPHI mampu mengubah narasi-narasi, mampu mengubah diskusi-diskusi menjadi solusi dan menjadi aksi yang nyata. Hidup IPHI. Kata Kang Ijang, kalau kelamaan bisi kawalat, soalnya ada ketua pengurus wilayah dan ketua pusat, jadi nggak boleh lama-lama. Terakhir, untuk memenuhi tantangan dari akang saya, kalau saya sama Kang Ijang nyebutnya Kang aja, Kang, jangan Bapak Kang, soalnya bisi kejauhan gitu kan. Menjawab tantangan Kang Ijang, maka saya akan menutup dengan pantun juga. Belum. Burung jalan, burung merpati, Jaga. terbang tinggi, jatuhnya di rumah permaisuri. Jaga. Mari semuanya kita aktif di organisasi IPHI. Jaga. Kita majukan kota kita tercinta, Kota Bekasi. Jaga. Tolong di Pak PLT. Bila bisa jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pidato dari Ketua IPHI Kota Bekasi, Bapak Haji Hendrik S. Hamzah. Ketua Pengurus Pusat IPHI, Bapak Haji Erman Suparno. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian, wabil khusus yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Bapak PLT Wali Kota Bekasi. Terima kasih Pak Wali bisa hadir dalam acara ini. Yang saya hormati Ketua Wilayah IPHI Jawa Barat, Bapak Haji Ijang. Yang saya hormati dan saya banggakan generasi muda, anak muda, Ketua IPHI Kota Bekasi, Saudara Haji Hendrik. Ini ceritanya begini, ternyata saya baru tahu kalau beliaunya itu putra almarhum Bapak Haji Edison Makmur. Beliaunya itu berjuang sama saya dan teman-teman tentunya
bagaimana membangun dan menghidupkan Masjid Ba'abutullah. Dan di sini juga hadir Pak Haji, saya kok lupa namanya ya, juga pejuang membangun masjid Al-Jihad di Kemang 2. Kemudian bersama-sama saya juga dengan teman-teman tentu membangun masjid Kemang Pratama 3. Lah yang asik itu adalah, asik dan barokah adalah membangun musola Pekayon menjadi masjid Al-Huda yang dulunya itu adalah ruko untuk menampung dorongan di mall yang waktu itu adalah penjarahan. Kita perjuangkan untuk bisa jadi masjid di Pekayon yang cukup megah. Ini semua karena Allah, petunjuk Allah dan ridho Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ulama, para habaib, para kiai, ibu nyai, dan para undangan semuanya yang malam hari ini alhamdulillah bisa hadir di acara yang sangat mulia ini. Ibu dan Bapak sekalian, mengapa ada IPHI? Mengapa perlu ada IPHI? Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Masya Allah, ini ada riwayatnya, ada sanadnya, yaitu sebelum berdiri IPHI, Presiden Republik Indonesia pertama Bung Karno memberikan hadiah kepada para ulama-ulama besar kita, pejuang-pejuang kemerdekaan kita, diberi hadiah, diberangkatkan naik haji. Waktu itu kalau tidak salah pakai kapal, termasuk kapal Cut Nyadi, ada beberapa kapal. Nah, pulang dibuatkan wadah namanya Organisasi Persaudaraan Haji, ORPH. Waktu berjalan, ganti presiden yang kedua, almarhum Bapak Presiden Soeharto, organisasi ini diatur, disusun, dibenahi agar menjadi organisasi yang ilegal, yang legal, dan sekaligus organisasi kemaslahatan umat. Wabil khusus adalah umat Muslim Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Secara organisatoris, maka IPHI terbentuknya itu melalui muktamar yang pertama. Itu adalah tahun 1990. Di sana secara historisnya itu ketua umum pertama adalah Bapak Dr. Haji Sulastomo. Beliau adalah dokter pribadinya Bapak Presiden Soeharto. Kemudian sekretarisnya, sekjennya adalah Bapak Dr. Andes Haji Mubarak. Ini beliau dulu kalau tidak salah eselon 1 di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun 1993 muktamar kedua Jakarta, tanggal 13 sampai 16 September 93, terpilih lagi yang kedua kalinya Bapak Dr. Haji Sulastomo, dan juga sekjennya adalah Bapak Dr. Andes Haji Mubarak.
Muktamar ketiga di Boyolali terpilih ketua umum Bapak Haji Mubarok. Jadi beliau dari sekjen naik menjadi ketua umum, dan sekjennya adalah Bapak Haji Raden Subono. Muktamar keempat tahun 2005 terpilih masih ketua umum adalah Bapak Haji Mubarok dan sekjennya Haji Darmansyah. Ini perlu saya sampaikan karena kalau tidak kenal tidak sayang. Mengapa ada ini? Kemudian tahun 2010 Muktamar kelima di Palembang terpilih ketua umumnya adalah almarhum Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Kurdi Mustafa, dan sekjennya adalah Bapak Dr. Haji Ali Hadianto. Ini juga salah satu waktu itu adalah eselon 1 Dirjen di Kementerian Agama Republik Indonesia. Di Muktamar kelima itu saya adalah diangkat menjadi salah satu ketua, mendampingi Pak Ketua Umum Pak Bodi Mustafa. Mulai Muktamar 5 adalah Pak Herman masuk ke ini, dipanggil oleh pendiri, termasuk salah satu pendiri IBI adalah Bapak mantan atau Bapak Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno, yang juga dulu Panglima ABRI, ya, dipanggil untuk ikut bergabung atau mengurus Ikatan Persaudaraan Haji itu. Kemudian Muktamar ke-6 masih ketua umumnya adalah Bapak Haji Kurdi Mustafa. Nah, ini di sini saya ketemu teman saya, satu listing di IBI waktu Muktamar kelima ya. Beliaunya itu. Terima kasih Pak kehadirannya. Di Muktamar ke-6 sekjennya adalah almarhum Bapak Haji Samidin Nasir. Berlanjut Muktamar ke-7 tahun 2021 tanggal 12 Juni 2021 terpilih saya sendiri sebagai ketua umum, tapi sebelumnya di Muktamar ke-6 saya adalah wakil ketua Dewan Pembina, karena ketua Dewan Pembinanya adalah almarhum Bapak Jenderal Joko Santoso. Saya wakilnya, tapi karena beliau juga almarhum, maka saya menjadi ketua Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji. Nah, ketua Dewan Penasihatnya sejak dulu juga salah satu pendiri adalah Buya Basri Bernanda, yang sekarang kalau nggak salah wakil ketua umum MUI Pusat. Sampai sekarang beliau tetap di ketua Dewan Penasihat. Ibu dan Bapak sekalian, di Muktamar ke-7 sekjennya adalah Bapak Haji Insinyur Bambang Irianto. Beliau ikut hadir di dalam acara ini. Saya persilakan untuk berdiri. Tangan Pak Bambang. Ini Pak Bambang Irianto ini Haji yang koyo Cino. Ibu dan Bapak sekalian, itulah sanad daripada IBI, riwayat daripada IBI. Terus sekarang apa sih perlunya ada IBI? Tadi secara sanad sudah saya sampaikan, tapi yang paling penting adanya Ikatan Persaudaraan Haji. Ibu dan Bapak sekalian
para undangan, para hadirin yang saya muliakan, ini adalah bukti di dunia ini yang ada organisasi ngurusi pasca haji itu hanya ada di Indonesia, yang namanya IPI. Maka ibu dan bapak sekalian, seperti saat tadi yang disampaikan oleh ketua wilayah Pak Haji Ijam, bersyukurlah kita ini yang diberi kesempatan oleh Allah untuk ikut mengurus para haji dan hajah. Untuk apa? Untuk tetap menjaga marwah, menjaga kemakburan haji itu sendiri. Karena apa makna orang setelah naik haji? Saya rasa ibu dan bapak sekalian sudah tahu semua bahwa makna mabrur itu adalah memenuhi janji-janjinya terhadap Allah SWT. Jadi jangan hanya menuntut janjinya Allah. Kita itu sudah mengucapkan waktu berangkat haji labbaik, umrah labbaik, itu adalah sudah janji untuk memenuhi panggilan Allah SWT, untuk menunaikan rukun kelima, rukun Islam yang kelima. Itu juga pilihan. Nah, oleh karena itu ibu dan bapak sekalian, kemakburan ini perlu dilestarikan, perlu dijaga. Ini perlunya ikatan persaudaraan haji. Nah, ini oleh karena itu saya di samping mengucapkan selamat kepada pengurus IPI Kota Bekasi, juga mengucapkan terima kasih atas kesediaannya, atas keterpanggilannya untuk menjadi pengurus organisasi ini yang sangat mulia. Kita tepuk tangan untuk para pengurus. Terima kasih. Ibu dan bapak sekalian, oleh karena itu keberadaan IPI ini adalah sangat penting, sangat penting. Terus kemudian terakhir yang perlu saya sampaikan dan saya amanatkan, secara hierarki organisatoris dari pusat, wilayah, daerah, kecamatan, desa, ini harus kita bangun supaya organisasi ini menjadi organisasi yang berkualitas dan menunaikan amanatnya. Sebagai informasi terakhir, bahwa IPI bukan hanya milik Indonesia. Ikatan Persaudaraan Haji itu milik dunia karena wadah para haji. Nah, sebagai informasi ibu dan bapak sekalian, Pak Wali, IPI Saudi Arabia sudah terbentuk, IPI Malaysia sudah, Singapura sudah, kemudian ini sekarang baru akan diresmikan adalah IPI Jerman. Mereka semua minta, dan kemudian nanti menyusul IPI Amerika dan negara-negara lain. Jadi IPI itu adalah organisasi independen. Saya ulangi ya, nih Pak Ketua nih. IPI ini adalah organisasi independen, non politik. Jadi bukan organisasi politik, organisasi kemaslahatan umat yang geraknya adalah berasas ukhuwah Islamiyah. Pesan terakhir terus, mohon maaf, penyelarasan program-program IPI itu memang harus, ini Pak Ketua Wilayah dan Pak Ketua Kabupaten Kota, diselaraskan kepada program-program pemerintah setempat supaya keberadaan IPI ini bermanfaat. Karena pada dasarnya IPI itu harus seimbang antara hablum minallah, hablum minannas. Ini adalah foto daripada IPI. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. La haula wala quwata illa billah.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Haji Herman Suparno untuk ke bawah, Pak. Selanjutnya kita akan ikuti bersama santunan untuk yatim duafa yang akan diberikan secara simbolis. Saya mohon maaf ya Pak Wali, nggak bisa buat pantun. Kami persilakan untuk secara simbolis pemberian santunan akan diserahkan oleh Bapak Haji Herman Suparno. Kami persilakan untuk mendampingi juga Bapak PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji Triadianto, Bapak Haji Jam Faisal, dan Bapak Haji Henry S. Hansen. Kedah ke sebaralami teh Mendampingi juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Bapak Haji Sobiri. Silakan. Salaman sama Pak. Salim. Sini ya, biar berat. Kita saksikan bersama pemberian secara simbolis santunan kepada yatim duafa dalam acara pelantikan pengurus dan Persaudaraan Haji Indonesia IFHI Kota Bekasi masa bakti 2022-2027. Kami persilakan untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Silakan Bapak PLT. Di belakang aja berarti. Oh ya. Benar. Pak kemana aja? Pak kemana aja? Pak Sekjen. Pak Wali udah tinggi weh. Pak Wali udah tinggi. Dalam acara pelantikan pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bekasi masa bakti 2022-2027, yang terhormat Bapak Dr. Haji Triadianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Haji Herman selaku Ketua IPI Pusat. Kemudian juga yang saya hormati Ketua IPI Jawa Barat, ya, Kang Jam Faisal, titip Bang. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat penghargaan lagi sebagai daerah yang memiliki keterbukaan terhadap informasi. Dan yang saya hormati juga Ketua IPI Kota Bekasi beserta seluruh jajarannya yang baru saja dilantik. Kemudian juga sahabat saya Pak Haris Babinho, kemudian Menteri Agama Kota Bekasi beserta seluruh jajarannya, Menteri Agama Pak di Bekasi beserta seluruh jajarannya, kemudian Pak Sis, ya, Ketua PKMS, Pusat Kajian Strategis. Kiai Haji Madinah sudah kembali istirahat, ya. Mudah-mudahan Ketua NU beserta seluruh jajarannya, Askandar Ghazali beserta seluruh jajarannya dari PDM Muhammadiyah, kemudian Pak Awi Kandal, orang tua kita, kemudian para
kiai, ya, para ustazah, ya, yang hadir dalam kesempatan pada malam hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Triadianto, PLT Wali Kota Bekasi bisa hadir dan tentunya apresiasi begitu mulia ya, apa yang menjadi harapan, yang menjadi tujuan, visi dan misi IPI Kota Bekasi tadi sudah disampaikan, dan tidak saja hanya dalam tataran konseptual tetapi langsung dibuktikan ya hari ini langsung dengan kegiatan yang nyata untuk memberikan santunan kepada anak-anak yang membutuhkan. Salam tentunya kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat keluarga, sahabat dan ikutnya sampai akhir zaman. Sengaja saya hadir hari ini adalah untuk melihat apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka kemudian ikut serta ya untuk tadi mempertahankan kemakmuran dari warga masyarakat Kota Bekasi yang kemudian sudah berangkat haji. Karena satu proses haji sekarang itu cukup lama ternyata. Jadi kalau mau masuk ke haji kedua rasanya nunggunya hampir 30 tahun Pak, ya Pak Menteri. Jadi artinya bahwa ini cukup panjang. Jadi kalau kita sudah sekali haji harusnya menjadi satu rasa syukur. Dan yang paling berat adalah bagaimana memang kita mempertahankan. Ya hari-hari ini rasanya kita bahagia ya kalau kemudian kita mau ke masjid itu ya bisa 1 jam sebelum pelaksanaan sholat kita sudah mulai hadir mempersiapkan diri. Apalagi kalau kemudian pada saat tahajud rasanya luar biasa. Pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian harus kita bangkitkan. Dan kalau kita ketemu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran, memiliki hati yang sama, insya Allah kita akan sama juga akan berbuat seperti itu. Ya rasanya sulit juga ya kalau kemudian di hari-hari ini kita di tanah air balik lagi ke dunia nyata ya hari-hari itu tadi sholatnya terlambat ya, sholatnya entar-entar begitu azan rapatnya mari kita dengarkan azan dengerin doang bukan kita berhenti untuk sholat ya. Tapi ini satu kenyataan yang kita hadapi realitanya seperti itu ya. Terus kalau di dewan kita ngomong ya udah sekarang kita lanjutkan rapatnya yang mau sholat sendiri-sendiri aja silahkan gantian rapatnya jalan yang ke musola mesti jalan. Itulah ya bagaimana saya kira dengan adanya ini adalah kemudian terbangkitkan ya bahwa ada satu rasa kita memiliki satu kesamaan. Makanya kalau yang namanya kita berangkat dengan kabiyah itu akan ukhuwah Islamiyahnya, ukhuwah persaudaraannya menjadi lebih rapat. Ya karena itu tadi pada pasca sebelumnya kemudian pada saat kita melalui proses pelaksanaannya itu merasa seperti bagian dari keluarga. Dan saya yakin ya Bapak Ibu sekalian mengalami itu. Dan mungkin itu tadi pada struktur-struktur yang kecil itu bisa terbangun. Nah sekarang kita bicaranya adalah kemudian Kota Bekasi. Nah ini kan membutuhkan effort, membutuhkan motivasi, membutuhkan mindset, membutuhkan keinginan yang sama. Nah membangun ini yang saya kira sangat diperlukan. Di samping kesadaran tentunya itu tadi amanah yang diberikan ya IPI Kota Bekasi ya dari pusat ya kepada ketua dan jajarannya amanah ini yang harus dijaga. Nah tentunya itu tadi bagaimana nanti pemerintah tentunya akan kemudian ikut cawe-cawe untuk bareng-bareng karena pada akhirnya itu tadi masyarakat yang kemudian madani, masyarakat yang ihsan yang menjadi harapan kota ini dibangun, saya kira menjadi harapan kita bersama. Dan itu merupakan bagian kontribusi dari kecil-kecil dari orang per orang, dari kelompok-kelompok yang kemudian bisa memiliki kemampuan yang sama. Jadi saya kira hari ini saya cukup berbangga hati, saya memberikan apresiasi. Mudah-mudahan IPI Kota Bekasi makin jaya dan sukses. Tiap hari kita makan nasi, jangan lupa makan durian. Hari ini saya melantik IPI menjadikan Kota Bekasi menjadi keren. Harus 2 katanya. Ke Slipi lewat Simpang Raya, ke rumah Mang Olin apa nih? Kena Palu. Kalau IPI sudah berjaya, haji-haji makin kompak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan beri tepuk tangan sekali lagi kepada PLT Wali Kota Bekasi Bapak Dr. Triadianto. Pak PLT tidak
masih ada agenda selanjutnya yang akan dihadiri oleh beliau. Kita akan dengarkan kembali sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi yang terhormat Bapak Haji Sobirin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Kepada yang terhormat Wali Kota Bekasi, yang mulia Bapak Dr. Haji Tri Adianto Cahyono, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang saya muliakan Ketua DPP IPHI Bapak Insinyur Haji Herman Sukarno, beserta Pak Sekjen. Yang saya hormati Ketua DPW IPHI Jawa Barat Bapak Kiai Haji Ijang Faisal. Yang saya hormati juga sahabat saya Ketua IPHI Kota Bekasi Pak Henry beserta seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Yang saya hormati serta saya muliakan para alim ulama, para kiai, para guru, para sesepuh, dan hadir saat ini di tengah-tengah kita orang tua kita Bapak Haji Wiganda Dharma Wijaya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat. Juga hadir guru saya, pembina saya Bapak Haji Siswadi. Terima kasih Bapak. Juga pimpinan Ormas Islam Pak Kiai Haji Sukandar dari Muhammadiyah, juga Persis NU, dan tak lupa ini ada istri saya Pak Kasubag TU Haji Syakur. Kasih Haji, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak banyak yang ingin saya sampaikan. IPHI dengan Kota Bekasi itu memiliki kesamaan visi dan misi, Pak. IPHI dengan tujuan pokoknya yang sangat ditambahkan oleh anggota-anggotanya menjadi haji yang mabrur wal mabrurah. Ini sangat sinergi dengan visi Kota Bekasi yang kalau saya rangkum Pak Wali, esensi dari visi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, itu marwahnya adalah di kata ihsan. Jadi IPHI punya visi ingin menebar kebaikan. Juga Kota Bekasi punya visi yang sama, ini mewujudkan Kota Bekasi yang baik. Oleh karena itu kata kunci apabila Bekasi ke depan ingin menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka dua visi yang sama tadi kita harus padukan. IPHI
bersinergi dengan pemerintah daerah ini menjadi kunci, ya, menjadi kunci terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang bertakwa, yang bersatu, yang mandiri, yang maju, yang sejahtera, dan juga masyarakat yang selalu mengedepankan hubul waton minal iman. Dengan sinergitas IPHI bersama pemerintahan Kota Bekasi, maka insya Allah kita akan lebih merekakan kembali ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan ukhuwah Watoniyah. Ini merupakan modal dasar mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota yang harmoni. Selamat atas dilantiknya kepengurusan PDIPHI Kota Bekasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemampuan sehingga terus bisa mengawal perjalanan IPHI Kota Bekasi menjadi organisasi yang bermanfaat bagi umat. Kurang lebihnya mohon diminta pintu maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari sambutan Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi, Bapak Haji Sobir. Sebelum kita tutup dengan doa, kita akan saksikan bersama penyerahan hasil rakerwil RTP IPHI Jawa Barat yang akan diberikan oleh Ibu Haja Horia kepada perwakilan dari PDIPHI Kota Bekasi, Ibu Haja Nurmani dan Haja Fatmawati. Kami persilakan. Kita saksikan bersama penyerahan hasil rakerwil dari FDP IPHI Jawa Barat diserahkan kepada perwakilan dari MTP IPHI Kota Bekasi. Terima kasih, kami silakan untuk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan rangkaian terakhir dalam acara pelantikan pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bekasi masa bakti 2022-2027 akan ditutup dengan doa. Yang terhormat Kiai Haji Sukandar Ghazali, kami persilakan. Hadirin, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kegiatan hari ini IPHI Kota Bekasi dimudahkan, dilancarkan Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin summa amin bijudika amin. Ya Allah ya arhamar rahimin, arhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna ya dal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum ya Allah, aminna ala dinil Islam, aminna ala dinil Islam, aminna ala insani husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
wa tanzilu kami man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini adalah hamba-hambamu yang doif, yang banyak kesalahan dan kehilapan. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah kami berkhidmat di dalam IFHI Kota Bekasi ini dalam rangka mencari keridhaan-Mu. Jadikanlah kami berkhidmat di IFHI ini untuk mencari memperbanyak ladang kesolehan. Ya Allah, tunjukilah kepada kami yang hak itu hak dan yang benar itu benar. Anugerahkan ya Allah kepada kami kekuatan untuk mendukungnya. Sebaliknya ya Allah, tunjukilah kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu biar jelas nampak salah. Anugerahkan ya Allah kepada kami untuk menyingkirkannya. Ya Allah, setiap nafas yang Kau berikan kepada diri kami belum mampu mengembalikan rasa syukur nikmat yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Ya Allah, dalam sisa hidup kami kiranya Engkau berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, mendapatkan cahaya Rasulullah, cahaya Quran, menghadirkan memiliki ittijah yang benar. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika jabbar ya Sattar ya Ghaffar wa adkhilna jannata lana ma'al abrar ya Aziz ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Sukandar Ghazali yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, doa penutup menjadi akhir dari rangkaian kegiatan pelantikan pengurus IPI Kota Bekasi masa bakti 2022-2027. Saya Siva Faradilas selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan.